Baik, sekarang kita membahas contoh soal bereaksi pembatas. Nah, dalam stoikiometri, perbandingan zat yang bereaksi itu dalam satuan mol. Jika perbandingannya tidak setara sesuai dengan koefisien reaksinya, maka ada zat yang tidak habis bereaksi atau ada zat yang akan tersisa. Nah, sedangkan zat yang habis bereaksi itu disebut dengan reaksi pembatas. Ini langkah-langkah penyelesaian reaksi pembatas. Sekarang kita lihat contoh soal reaksi pembatas. Misalnya 3 mol sukrosa kita reaksikan dengan 12 mol O2 dan akan dihasilkan gas CO2 dan H2O atau air. Reaksinya sebagai berikut. C12H22O11 dengan 12 mol O2 dihasilkan 12 mol CO2 dan 11 mol H2O. Jadi perbandingan reaksinya 1 berbanding 12 berbanding 12 berbanding 11. Pertanyaannya, apakah sukrosa dan O2 habis bereaksi? Jika tidak habis, zat manakah yang habis bereaksi? Yang habis bereaksi disebut juga sebagai reaksi pembatas. Ketiga, zat mana yang tidak habis bereaksi dan berapa mol yang bereaksi? 4, berapa mol sukrosa dan O2 yang tersisa? Dan yang kelima, berapa mol CO2 dan H2O dihasilkan? Nah, terlebih dahulu kita memastikan atau menentukan apakah sukrosa dan O2 habis bereaksi atau tidak. Nah, oleh sebab itu, kita tulis terlebih dahulu bersama reaksinya dan kita buat perbandingan mol yang bereaksi. Dari soal diketahui sukrosa sebanyak 3 mol dan O2 sebanyak 12 mol. Nah, mol zat mula-mula ini kita bagi dengan koefisiennya masing-masing. Jadi untuk sukrosa 3 mol dibagi 1 hasilnya 3, dan untuk O2 12 mol dibagi 12 koefisiennya hasilnya 1. Ternyata hasilnya 3 dan 1. Jadi kalau hasilnya tidak sama atau berbeda seperti ini, maka tidak semua zat habis bereaksi. Yang akan habis bereaksi adalah yang memiliki angka yang lebih kecil. Ya, dalam hal ini O2. Ya, O2. Jadi yang habis di sini adalah O2 sebanyak 12 mol. 12 mol, maka O2 disebut juga sebagai bereaksi pembatas. Nah, sukrosa ini nanti pasti berlebih. Nanti bisa kita hitung berapa lebih, berapa sisanya. Nah, sekarang kita buat lagi biar jelas, kita buat lagi reaksi yang baru. Kita tulis lagi zat mula-mula sukrosa 3 mol, O2-nya 12 mol. Nah, sekarang kita tentukan zat yang bereaksi. Nah, yang bereaksi, yang habis bereaksi tadi adalah O2 sebanyak 12 mol. Nah, sekarang kita harus mencari berapa mol sukrosa yang bereaksi, berapa mol CO2 yang dihasilkan, dan berapa mol H2O dihasilkan. Nah, ingat perbandingan zat yang bereaksi selalu 1 berbanding 12 berbanding 12 berbanding 11. Nah, jadi berapa seharusnya sukrosa di sini? Nah, untuk mencarinya
1 mol sukrosa, ya koefisiennya ini ya, 1 koefisiennya di sini, tuh, ada 1 mol dengan 12 mol, ya, dikali 12 mol. Jadi sama dengan 1. Jadi perhitungannya seperti itu. Nah, yang kedua, CO2 berapa? Karena koefisiennya sama-sama 12, tentu sama saja 12. Sekarang yang berikut, berapa H2O dihasilkan? Berapa mol? Jadi perbandingannya tetap 11 banding 12. Nah, jadi 11 koefisien ini dibagi 12 koefisien O2 dikali 12 mol. Jadi hasilnya 11 mol. Nah, inilah ya. Nah, sukrosa mula-mula tersedia 3 mol, yang bereaksi 1 mol, berarti sisa 2 mol. Nah, kalau sudah sampai di sini, ini sudah aman sebenarnya. Kalau nanti ada pertanyaan tentang berapa gram, ya, berapa gram yang zat yang bereaksi, berapa gram hasil reaksi, berapa gram sisa, itu tinggal kita mengali mol ini dengan ml masing-masing. Sekarang kita jawab pertanyaan di atas. Apakah sukrosa dan O2 habis bereaksi? Nah, tentu jawabannya tidak, ya, karena yang habis bereaksi hanya O2 saja, sedangkan sukrosanya tidak habis bereaksi. Jika tidak habis bereaksi, manakah yang habis bereaksi atau yang berfungsi sebagai bereaksi pembatas? Nah, jadi yang habis bereaksi hanya O2 saja, ya, dan ini menjadi bereaksi pembatas. Zat mana yang tidak habis bereaksi dan berapa mol yang bereaksi? Yang tidak habis bereaksi sukrosa dan yang bereaksi sebanyak 1 mol. Berapa mol yang tersisa? Nah, untuk menentukan sisa tentu kita kurangkan mol mula-mula dengan yang bereaksi. Jadi 3 dikurang 1 jadi 2 mol. Ya. O2-nya berapa tersisa? Tidak ada yang tersisa karena bereaksi semuanya. Yang kelima, berapa mol CO2 dan H2O dihasilkan? Jadi 12 mol dan 11 mol.